hanya salah, tidak ikuti adab dan sunnah, maka naudzubillah nggak sampai kepada agama ini. Jadi 9 kurban ini bukan 9 jagal, bukan 9 pasar. Kalau pasar mah siapa saja silakan mau sholat, mau tidak sholat. Ini bayangkan kalau tidak sholat nyembeli, coba ngerti itu. Jadi yang menangani kurban ini yang jadi panitia orang-orang siapa, orang ahli ibadah. Ya kita ini. Gitu. Dan kalau penanganannya betul, maka insya Allah itu butuh itu tiap tahun pasti meningkat terus. Karena puas dengan pelayanan kita, baik pelayanan amanah, bagus, ikuti syariat. Tapi kalau asal-asalan kan begitu saja tiap tahun pasti naik ke penanganannya betul. Makanya yang paling penting ini di antara kita ini satu lagi, jangan berbeda hati. Artinya itu tuh fokus bagaimana penanganannya benar-benar baik, lancar, aman, sehingga para muda ini senang diberi mendapat perlakuan seperti ini. Dan sudah membuktikan bahwa tiap tahun itu bertambah lagi. Jadi ancaman itu di Asyifa perluasan. Tadinya 4 ekor itu. Pertama saya menangani sebanyak 4 ekor itu di jam 8 sebelum zuhur selesai. 4 ekor sapi. Tahun berikutnya jadi 7. Tahun berikutnya jadi 11. Karena pas melihat penanganannya sebelum mulai kerja pada hari itu, mengumpulkan beberapa kali bertemu dengan panitia. Lagi supaya luruskannya, supaya betul-betul ini amanah dari Allah dalam kita kerja. Jadi memang para panitia ikhlasnya luar biasa, kan capek, tapi ikhlas terima gitu pekerjaan ini. Nah jadi kemudian penerimaan yang paling inti ini di sembelihan. Ini kami ini atas nama GSB Bandung ini, Golok Syariah Bandung. Golok Syariah Bandung ini, Golok Bandung ini namanya Pak Haji Surya, orang Madura, guru besar kami ini. Memang awalnya dari penelitian seorang profesor namanya William School, orang asli Yahudi 100%, di Universitas Jerman. Dia meneliti kenapa sembelihan Muhammad terbaik di dunia. Berapa lama penelitiannya? 15 tahun. Masya Allah. Jadi dia meneliti 4 cara pembunuhan sapi. Yang pertama, sapi pertama ditembak. Nah setiap sapi ini dipasang chip, pusat rasa sakitnya kemudian ada grafik, jika kelihatan sakitnya itu berapa persen. Yang ditembak jedor, sakitnya 100%. Yang kedua disetrum, sakitnya pun sama 100% sapi. Yang ketiga dipukul, pakai gada kayak di Kamboja. Orang kami. Ini 100% nih sakitnya. Nah yang keempat cara Muhammad katanya 0% saja. Tanda di sini dia dari Islam, jadi Muslim, jadi masuk Islam. Dibarengi oleh Dr. Hasim dari Turki. Dia itu penasaran apa yang terjadi sebelum ke depan hingga tidak merasakan sakit. Jadi Bu ya, sapi ini makanya binatang itu kan sebetulnya zikir aslinya, cacak cicak yang ada itu zikir ya, maka Allah kasih rezeki. Kalau tidak putus zikirnya itu rezeki datang. Kan manusia zikir pulang ini ya susah hidupnya. Kalau dia zikir hatinya pasti ada rezeki terbuka. Tidak harus keringat keluar gitu. Nah ini sapi itu, terutama sapi, jadi stresnya itu banyak. Mulai dari keluar dari kandang itu udah stres. Mulai di jalan, stres juga ya. Oke, kendaraan.
turun dari kendaraan, kemudian disimpan sebelum sembelihan. Itu pun setrek karena beda lapangannya. Bisa pakai peci minimal jadi tutup kepala yang lagi. Karena ini betul-betul adab. Karena ini kan ibadah puncaknya, bukan beli gitu. Apalagi sambil ngerokok. Nggak apa-apa ngerokok, tapi ketika istirahat. Ketika kita sedang kerja jangan besar. Ini pengaruhnya besar. Hingga betul-betul hati itu bukan kepada Allah yang merasa bahwa kita lemah, bisa apa-apa, tapi dengan usaha maksimal. Gitu. Nah, yang kedua lagi kan, yang pertama tadi ya, kenapa sembelihan Rasulullah yang terbaik? Maka dia meneliti sembelihan 10 ini, ternyata mulia ada tekniknya. Jadi segala sesuatu dengan ilmu itu jadi mudah, Pak. Tapi segala sesuatu yang mudah tanpa jadi susah, jadi repot. Ini dalam sembelihan sapi, memang harusnya ada videonya ya, kemudian ada prakteknya lebih mudah kan? Praktek apa? Kami tadi dari lokasi ada undangan, sama seperti ini. Tapi itu bukan lengkap semuanya segala. Cuman kita ini kan, kalau saya prinsipnya paling tidak diketahui begitu. Bukan dia sebagai kerisauan saya nih, jangan sampai kita tidak tahu. Ketika perubahan di perubahan sapi ini, karena oleh ada yang tarik buntut, ya. Nah itu nggak perlu sebetulnya. Ada simpul atau tali yang bisa menghubungkan sapi dengan pelan. Dan itu talinya pun jangan tambang biasa. Jadi ada tali yang namanya nilon dari sutra, yang kayak tali tambang yang untuk di laut, untuk perahu, untuk kapal. Itu enak, kalau dibawanya jadi halus, tidak sakit ke sapinya. Cara perubahannya, mungkin nanti kami kirim videonya cara perubahannya supaya bisa ada gambaran gitu maksudnya. Nah, kemudian dalam eksekusi dalam penyembelihan ini baiknya sapi itu untuk menghindarkan stres tadi ditidurkannya di kepala diganjal oleh pohon pisang. Pohon pisang ada airnya, jadi dia sejuk, nyaman. Tapi kalau oleh kayu, oleh besi, sama stres sakit. Jadi penanganan kita ini sekalian harus ihsan. Jadi dalam segala sesuatu harus ihsan, artinya dengan apa yang ada gitu. Tidak menyakiti walaupun itu sampai disembelih, tapi caranya itu tidak sakit. Tentunya tadi memerlukan ditarik kakinya satu, yang satu lagi ditarik, tidak selalu ditindih oleh beberapa orang, itu menyakiti sapi namanya. Nah, ketika sapi, jadi sapi itu badannya menghadap kiblat ke sini ya. Ini kaki, ini kepala. Kepalanya. Jadi si kepala itu apa namanya? Leher diganjal sama pohon pisang tadi. Harus gini nih. Jadi si kepala ke sini tak. Nah, jadi kalau badannya ke sini menghadap kiblat. Tapi kalau kepalanya ditarik jadi menghadap ke atas. Kemudian begini, seng. Nah, itu dalam sekali gesekan sembelihan itu ada 4 urat yang harus putus. Maka ketika si lehernya begini, si 4 urat yang harus putus itu muncul, dan ini akan keras si tenggorokannya, si leher ini. Dalam dirinya nanti ditarik kalau begini, dalam dirinya ditarik. Jadi kunci kesuksesan sembelihan kurban ini di pemegang kepala 99%. Jadi kalau kepalanya gerak, wah ini bahaya. Makanya dalam pelatihan itu sebetulnya ini yang kepala ini yang tangannya harus ekstra, bantal ya. Ini
ini tanduk, ditarik tanduk set. Nah, kalau bisa menyencep di sini, ditanduk ke tanah. Karena di sini ada bau pisang. Ya. Nah, jadi gini nih. Ini nih. Jadi nengak sapi itu. Iya. Kasih tekan ini kunci yang paling utama. Dia betul-betul jangan berubah. Kalau berubah ini repot nanti. Apalagi bisa sapinya bisa cengkar. Apa yang berdiri ini? Kalau itu cepat kita belum tahu itu langsung cek. Jadi kenapa sembelihan Rasulullah ini tidak sakit, tapi tidak masuk? Yang kedua ini ketika sapi napasnya keluar. Jadi ini sudah begini. Jadi napasnya seksekutor dengan sapi disamain. Ketika napasnya keluar, langsung diambil. Kita napasnya balik sudah nggak ada nyawanya. Makanya nggak sakit. Tapi ketika nyawanya napasnya ke dalam, kalau disembelih itu seolah-olah bantu gitu. Sakitnya luar biasa. Kita ngejual waktu napas. Iya. Kayak menuju pas narik. Iya. Nah, yang ketiga, bagaimana sisinya sembelihan ini? Kata Nabi, sebaik-baik sembelihan setajam-tajam golok. Maka golok di sini membutuhkan peranan penting. Jangan sampai golok tidak sadi dipakai sembelihan. Itu berbahaya sekali. Apalagi golok yang dapur, pisau. Karena ada sampai ke golok aku. Juga bos satunya bunyi. Jadi goloknya itu memang standar. Golok mati. Siapa teh? Ya, bari ya. Waduh. Standar ya. Apa namanya ketajamannya? Aus. Harus apa namanya? Ini sebetulnya masih ada di atas ini ketajamannya, tapi secara standar jangan terdengar suara. Ya Allah. Dan bukan golok yang maju begini. Nah, dengan seperti itu, maka ketika nafas keluar sapi langsung diambil, maksimal tarik lagi. Jadi ini nakwan tarik lagi. Tapi ini memang perlu latihan. Makanya ekstrim saya. Ustaz ada Ustaz. Ada tengok sana. Semua yang bisa. Bukan seorang. Semua yang bisa. Kita sebagai alat beda pegang golok ini dengan golok yang lain itu, ini akan ada senyawa ke hati. Nggak akan sombong, nggak ada. Yang ada satu saya tahu ambil. Karena memang golok syari namanya khusus untuk sembelihan, bukan dagangan. Sehingga dalam sembelihan itu memang betul-betul hanya ini kan berat. Jadi begini aja jangan gelowok. Nanti diusahakan di kain punya. Punya di kain. Kalau ini sebelum masuk di kain. Dulu JT. Harganya 3 juta dulu. Sekarang mungkin sekarang 3,5. Ya kalau kita punya jalur 100. Untuk jihad mah 50%. Banyak.